Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai, seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia.
Tuhan, kita mengucap syukur ketika Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming yang ada untuk mengarahkan hati kita, untuk mengarahkan hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami rasakan hari lepas hari. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kami. Tuhan masih memelihara hidup kami. Kami boleh dalam keadaan yang baik semua karena kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini kami mau datang dengan penuh ucapan syukur ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya sungguh kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, mengurapi setiap hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau buka setiap hati kami saat ini Tuhan. Biarlah urapan daripada Allah mengalir bagi kami semua Tuhan. Sebab sungguh kami yakin dan percaya bahwa ini adalah ibadah yang mengandung janji di dalam firman-Mu Tuhan. Mengalirlah bagi kami Tuhan. Dan kami arahkan seluruh hidup kami Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai, semuanya kami taruhkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan biarlah semua boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Tuhan, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang dipermuliakan, yang diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur hanya bagi Tuhan. Kita naikkan sembah kita hanya bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Biarlah Roh-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Biarlah jamahan-Mu mengalir bagi setiap kami. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang
buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
selamat kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Bila sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh ketika kami mengangkat setiap pujian kami, benar-benar dari lubuk hati kami yang terdalam, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita serukan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bersama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap pujian kami, ini setiap sembah kami Tuhan. Dan biarlah sukacita yang besar Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Damai sejahtera daripada Allah menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Bahkan ketika kami mau terus di dalam setiap puji-pujian kami mau bersorak, bergirang, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Inilah kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Menaikkan syukur hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu untuk menyapa semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada saat ini, yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Kali lagi shalom. Haleluya. Biarlah damai sejahtera daripada Allah mengalir bagi kita semua. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, dan tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, dan tak pernah berakhir di hidup. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin, katakan, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lama lagi. Dengan lebih semangat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Haleluya. Satu pujian lagi hanya bagi Tuhan. Datanglah dan bertata. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya.
semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Yes. Amin. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, amin, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Semuanya sama-sama. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Amin. Sebab Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu, amin, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan mari saat ini saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu yang menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu yang meneguhkan setiap hidup kami. Sebab sungguh kami yakin dan percaya bahwa di dalam firman-Mu ada jalan keluar. Hanya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru.
hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Berikan ku kepastian. Hanya namamu,
Mari dengan lembut kita mau katakan, hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya, haleluya. Serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus sumber pengharapan. Hanya nama Yesus sumber keselamatan. Terima kasih Bapak yang baik. Doa dan kebenaran firman Tuhan diserahkan kepada Bapak Gembala yang terkasih. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Eliezer Serang dimanapun berada, dan para pemirsa setia dari live streaming GBI Serang. Kita berjumpa kembali minggu ini dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan tentu bimbingan Tuhan, sehingga saudara dan saya saat ini ada dalam keadaan baik, tentu karena campur tangan Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan kita minggu ini, minggu di mana kita telah melewati peristiwa Pentakosta, yang saat ini masih amat penting buat kita semua untuk kita alami dan menjadi pelaku-pelaku. Bagaimana umat manusia kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu, sebelum firman Tuhan kita sampaikan, kita akan bersama-sama berdoa, minta campur tangan Tuhan, minta pimpinan Tuhan tentunya. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya di tempat ini, jemaat yang terkasih dimanapun berada, di depan layar, mungkin HP, TV, dan lain sebagainya. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah online, ibadah di mana kita sedang dalam keadaan mengalami pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, waktunya firman Tuhan dinyatakan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, ingatkan kami, tegur kami, sadarkan kami untuk kami, dan supaya kami tetap ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Untuk itu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Kita membuka Alkitab kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan melihat ada pesan lagi dari firman Tuhan lewat peristiwa Pentakosta. Seminggu sudah kita lewati. Dan saya yakin pengaruhnya, ombaknya, daya kejutnya masih kita rasakan. Bagaimana minggu lalu kita diingatkan tentang begitu pentingnya perubahan sebelum, saat ini, dan sesudah. Di dalam Tuhan tentunya. Dan tanpa Roh Kudus perubahan itu tidak terjadi. Tapi dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, maka perubahan secara radikal itu bisa kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang tadinya seperti Petrus, khawatir, penakut, akhirnya menjadi percaya dan berani untuk mewartakan dan meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Kemarin kita diingatkan 1 minggu yang lalu bagaimana begitu pentingnya Roh Kudus buat kita semua. Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru, hidup yang berbeda, hidup yang menambah, meningkatkan, memaksimalkan potensi Allah di dalam diri kita. Hari ini kita diingatkan lewat pembacaan firman Tuhan kita yang sama, bahwa begitu pentingnya Roh Kudus buat kita, supaya kita mengalami perubahan. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada padaku, itu yang menjadi bagian hidupku. Kristus yang ada padaku menjadi teladan hidupku. Kristus yang ada padaku menjadi lokomotif perjalanan imanku. Begitu pentingnya Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang mempersiapkan diri masuk kepada satu situasi kehidupan yang baru yang kita kenal dengan istilah new normal. Kalau kita lihat dari bahasanya, arti bahasanya adalah kehidupan normal yang baru. Kehidupan yang bagaimana? 2-3 bulan ini kehidupan kita mulai berbeda, berubah. Bahkan jauh sekali seperti rutinitas kehidupan kita yang lama. Interaksi sosial kita menjadi terhambat. Aktivitas-aktivitas kita
baik pekerjaan, aktivitas-aktivitas olahraga, aktivitas-aktivitas lainnya tidak seperti biasa. Bahkan seakan-akan kita sekarang dalam keadaan terkekang, terisolasi. Karena pandemi COVID-19 yang mewabah seantero jagat, termasuk di negara kita. Kapan berhentinya wabah itu? Belum jelas. Tapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Itulah yang disebut sebagai new normal. Satu kehidupan baru, warna baru, bentuk baru dalam kenormalan hidup kita yang ada, yang kita alami. Ya, dulu kita malas cuci tangan. Ataupun kalau kita cuci tangan hanya sekali-sekali. Padahal tangan kita bersentuhan dengan berbagai macam elemen yang di dalamnya tentu berbagai macam hal yang bisa nempel di tangan kita. Dulu kita cuci tangan sekali, beres, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang dengan situasi pandemi ini, virus di mana-mana bisa saja terjadi di mana kita pegang virus itu nempel di kita. Maka sekarang dalam kehidupan normal yang baru ini, kita harus sering-sering, rajin-rajin untuk mencuci tangan. Ketika kita bersentuhan dengan orang lain lewat jabatan tangan, lewat candaan kita, lewat pergaulan kita, sekarang mulai ada perubahan. Kita hanya bisa menyapa dari jauh, halo, memberikan tanda selamat seperti ini, atau tangan kita dengan tangan sahabat kita bersentuhan seperti ini. Kalau zaman dulu seperti itu nggak sopan. Tapi sekarang karena keadaan yang kita hadapi ini, berdampingan dengan situasi yang ada, kita belum bisa mengantisipasi, kita belum bisa memenangkan peperangan melawan virus ini. Karena obatnya belum ada. Tapi kita harus bisa bersama-sama berada dengan virus ini. Sampai nanti satu ketika antivirusnya, penangkal virus itu ditemukan. Kita harus bisa berdampingan. Makanya kehidupan normal yang biasa diubahkan, dirubah. Kedisiplinan, ketaatan pada aturan-aturan yang ada. Duduk harus diantara kita dengan orang lain harus ada minimal 1 meter. Mungkin kalau berbicara kita nggak bisa sevulgar dulu, tertawa, terbahak-bahak. Bekerja pun sekarang tidak melulu harus masuk ke kantor berjumpa dengan orang lain. Bahkan anak-anak kita yang sekolah sekarang, sekolah jarak jauh lewat online. Ujian pun seperti itu, penerimaan siswa baru, mahasiswa baru pun seperti itu. Bahkan wisuda pun jarak jauh. Satu fenomena yang tidak pernah kita pikirkan, tapi kita hadapi sekarang. Bapak Pendeta, apa hubungannya firman Tuhan dengan kehidupan kita sekarang? Hubungannya adalah ketaatan, kedisiplinan, ketekunan kita untuk menghadapi kehidupan kita yang baru ini, new normal ini, harus kita hadapi. Dan kekuatan kemampuan itu hanya bisa saudara dan saya lakukan, hadapi, kalau roh Tuhan ada pada kita. Duka cita, sedih, khawatir, tapi kita bisa mengucap syukur hanya karena roh Allah. Hari-hari di depan kita suram, gambaran di depan kita gelap, tapi pengharapan kita meningkat, pengharapan kita melimpah, semangat kita baru, itu hanya ada karena Roh Kudus. Itulah pentingnya Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam kehidupan kita di era-era new normal ini. Supaya saudara tidak hanya fokus kepada pandemi wabah ini saja, kepada virus
COVID-19 saja. Tapi hikmat Allah, Roh Kudus itu memberikan saudara bisa melihat yang lain. Memahami yang lain. Karena roda kehidupan kita, perjalanan kehidupan iman kita tetap harus berjalan. Sampai kapan? Minimal sampai antivirus ini diperoleh, ditemukan, dan ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, kita harus berjuang. Maksimalnya lagi apa? Kita melangkah ke depan dalam keadaan pandemi ini, tapi kita tidak terkungkung, tidak berfokus, tidak ada di dalam penjara tanda petik daripada situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi kita bisa keluar dari penjara itu. Kita melangkah bersama-sama walaupun COVID-19 masih menghantui kita. Penting Roh Kudus, penting Roh Allah, penting Roh Tuhan yang ada pada kita ini. Memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Kerinduan kita yang baru untuk bersama-sama melangkah dalam keadaan ketertekanan, dalam keadaan keterkungkungan sekarang ini. Maka peristiwa Pentakosta, peristiwa saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus itu penting buat kita. Supaya kita punya semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kerinduan yang baru dalam new normal ini. Sehingga yang tadinya kita suam, cemberut, ngeluh terus, tapi sekarang kita punya semangat, sukacita yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Lesar, para pemirsa yang dikasih Tuhan, mari kita minta Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu melimpah buat kita. Sehingga saudara sekalian, hari ini ke depan, saudara saya punya semangat yang baru, sukacita yang baru, kita melangkah bersama-sama. Ketakutan hilang. Yang ada ketaatan dan kedisiplinan. Kekhawatiran hilang. Yang ada pengharapan yang baru dalam perjalanan iman kita sekarang. Saya yakin dan saya percaya di depan sana, di hadapan kita sana, Tuhan menanti kita. Tuhan melebarkan tangannya kepada kita. Marilah kepadaku, semua yang letih sudah berbeban berat. Kita melangkah bersama dengan Dia, dengan Roh Allah yang ada pada kita semua. Milikilah Roh Tuhan, milikilah Roh Allah lewat peristiwa Pentakosta. Kuasailah diri kita oleh Roh Allah itu, Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Sempurnakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Dan firman itu akan menguatkan kita terus, mengingatkan kita terus, menyadarkan kita terus akan penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang sesungguhnya buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan berikan kepada kami. Sempurnakanlah Roh Tuhan buat kami. Sempurnakanlah Roh Allah buat kami. Penuhilah Roh Kudus-Mu itu kepada kami semua, supaya kami bisa memasuki, menghadapi keadaan kami saat ini. Kehidupan new normal kami. Bersama-sama, secara bergairah, semangat, sukacita di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita saat ini. Sebelum kita tutup dengan doa, ada sedikit pengumuman yang saudara bisa ketahui, terutama dalam aktivitas pastoral, aktivitas gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Ibadah gereja kita dalam menghadapi new normal ini akan kembali dalam situasi sebagaimana yang kita alami selama ini.
yaitu interaksi fellowship kita di dalam gereja Tuhan. Untuk mempersiapkannya, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tolong perhatikan media-media gereja resmi yang ada. Nanti di situ kita akan umumkan kapan kita memulai aktivitas ibadah kita dalam fase new normal ini. Sebelum ibadah dimulai, kami pastoral gereja Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Dan kita berharap jemaat yang terkasih bisa sabar menanti sampai nanti tanggal diumumkan, disampaikan kepada kita semua. Kami mempersiapkan karena ada protokoler yang harus kita lalui dan disempurnakan selama fase new normal ini. Jadi saya yakin percaya, saudara tetap berdoa, saudara tetap berharap kepada Tuhan, tunggu cari informasi di media-media resmi gereja Tuhan yang ada dari gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat perhatian saudara, tunggu, nantikan, berdoa terus, sampai nanti tanggal kita memulai ibadah kita bersama di gereja Tuhan akan terselenggara buat kita semua. Tuhan memberkati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sertai kamu terus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya benar-benar pandemi COVID-19 ini lalu daripada kami. Sehingga kami bisa beraktivitas sedia kala. Untuk itu Tuhan, seharusnya kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau mampukan mereka untuk bersama-sama berjuang, bekerja untuk menghadapi peristiwa ini. Kami berdoa buat seluruh bangsa dan negara Indonesia, warga masyarakat. Kami bergandengan tangan menghadapi peristiwa ini. Sehingga kami akan bersuka cita kelak. Karena kami bisa melewati peristiwa ini. Dengan baik, kami bisa melewati peristiwa ini dengan sukses. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkat Tuhan melimpah buat kami semua. Pertemukan kami dalam ibadah berikutnya. Baik secara online atau mungkin interaksi kebersamaan di gereja Tuhan nanti akan kami jelang. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan dari Kristus Yesus menyertai kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa 1 minggu dari hari ini. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat. Di situ tertera nomor rekening kas gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.